Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ayu Karisma. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Bangsa semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah enzimologi. Presentasi ini dibuat berdasarkan jurnal Identifikasi Potensi Enzim Lipase dan Selulase pada Sampah Kulit Buah Hasil Fermentasi. Agenda yang akan saya presentasikan hari ini adalah pertama introduction, kedua adalah pendahuluan tujuan metode analisis dan hasil, lalu yang ketiga adalah saran dan kesimpulan. Berikut merupakan jurnal yang saya ambil. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia atau JIPI yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2013. Pendahuluan. Persampahan di Indonesia memberikan masalah tersendiri dan menjadi perhatian khusus. Sampah ini bisa dalam bentuk sampah organik termasuk sampah hasil pertanian maupun sampah anorganik yang sampahnya sulit untuk terurai. Sampah organik yang dihasilkan berupa sisa-sisa sayuran, daun, batang, serta akar, dan ada pula kulit buah-buahan. Pengolahan sampah organik dengan proses fermentasi anaerobik bisa digunakan sebagai solusi untuk menanggulangi masalah sampah organik. Sampah organik hasil fermentasi dapat dimanfaatkan untuk memproduksi enzim. Hasil dari ekresi dan metabolisme dari mikroba yang menghasilkan enzim. Keadaan ini dapat terjadi karena fermentasi merupakan proses biokonversi untuk menghasilkan mikroba anaerob yang menguntungkan dan dapat menghasilkan enzim. Di antaranya, enzim yang dapat dihasilkan adalah enzim lipase dan selulase. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas enzim selulase dan lipase pada sampah kulit buah tertentu. Metode analisis. Bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi antara lain kulit buah semangka, nangka, buah naga, jeruk, dan kelima campuran kulit buah. Lalu ada pula minyak kelapa sawit, buffer fosfat 0,05 molar, aseton alkohol, indikator phenolphthalein, KOH dalam alkohol 0,05 N, serta asam 3,5 dinitrosalisilat. Metode analisis dibagi menjadi 3 step. Pertama, ada produksi enzim, uji aktivitas enzim lipase, uji aktivitas selulase metode DNS. Pertama adalah produksi enzim. Campuran air, sampah, buah dan sisa sayuran serta gula jawa dengan nisbah 10:3:1 dengan satuan tertentu dicampurkan lalu dibiarkan hingga 3 bulan tanpa sinar matahari. Pada 2 pekan pertama pembuatan, tutup botol dibuka tidak lebih dari 2 kali sehari selama beberapa detik untuk mengurangi jumlah gas yang berlebih. Lalu uji efektivitas lipase. 2 gram minyak goreng sawit ditimbang. Lalu ditambahkan 1 ml larutan enzim encer hasil fermentasi yang telah disaring. Lalu ditambahkan 4 ml larutan buffer fosfat 0,05 M, pH 7,5 dan dihomogenkan selama 1 jam. Setelah itu ditambahkan 10 ml aseton alkohol 1:1 dan diaduk hingga homogen. Serta ditambahkan indikator PP sebanyak 23 tetes. Kemudian campuran dititrasi dengan KOH dalam alkohol 0,05 normal hingga dicapai titik akhir merah jambu. Berikut merupakan rumus dari aktivitas lipase. Lalu uji efektivitas selulase dengan metode DNS. Selulase dalam Erlenmeyer ditambahkan 25 ml buffer sitrat pH 6, 55 mm.
di vortex selama 15 menit dan di centrifuge selama 15 menit pada RPM 3500 dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Kemudian sebanyak 0,75 mili supernatan enzim dicampur dengan 0,75 mili 1% karboksimetil selulosa dalam buffer sitrat pH 6 dan diinkubasi pada suhu gamma selama 30 menit, lalu ditambahkan 1,5 DNS dan campuran dipanaskan selama 15 menit serta didinginkan selama 20 menit dan dibaca dengan spektrofotometer pada lambda 575 nanometer. Hasil dan pembahasan. Dari pengujian beberapa sampel terdapat di fase yang mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Aktivitas tertinggi terdapat pada campuran buah jeruk dan semangka pada gambar 1. Gambar yang dilingkari dengan warna merah. Sampel yang memiliki aktivitas tertinggi ini yang selanjutnya ditetapkan optimisasinya berdasarkan parameter suhu, pH, dan waktu inkubasi. Hasil menunjukkan bahwa suhu optimum pada enzim hasil fermentasi dengan kondisi suhu memperlihatkan aktivitas lipase tertinggi berupa 0,25 U per mili pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, parameter pH yang juga dioptimasi menunjukkan bahwa aktivitas lipase optimum pada pH 7 menunjukkan aktivitasnya berkisar 0,54 U per mili. Penentuan waktu hidrolisis lipid menjadi asam lemak dan gliserolnya juga diukur dan menunjukkan bahwa aktivitas lipase pada menit ke-30 sebesar 0,25 U per mili. Pada menit ke-60, laju aktivitasnya naik menjadi 0,54 U per mili dan pada menit ke-90 aktivitasnya menurun menjadi 0,39 U per mili. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya, pengujian pada sampel kulit buah hasil fermentasi menunjukkan adanya aktivitas enzim selulase yang cukup beragam. Pada penelitian ini juga diperoleh aktivitas selulase yang cukup baik pada sampel kulit buah semangka yang dicampur dengan kulit jeruk sebesar 0,036 U per mili dan sampel kulit pisang sebesar 0,035 U per mili dengan waktu inkubasi selama 30 menit. Berikut grafiknya. Pada campuran nomor 5 dan campuran nomor 11. Keberadaan senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai antimikroba pada buah masing-masing juga dapat mengganggu pertumbuhan bakteri penghasil enzim, menurut Chandra et al. 2010. Menguji aktivitas antimikrob yang dapat menghambat pertumbuhan dengan laju berbeda-beda. Akibatnya, lipase yang dihasilkan akan beragam, baik jumlah maupun aktivitasnya. Hasil analisa menunjukkan bahwa sampel yang berasal dari kulit buah semangka yang difermentasi cenderung menghasilkan aktivitas selulase yang cukup baik dibandingkan dengan sampel yang tidak mengandung kulit buah semangka yang ditunjukkan pada gambar nomor 5 sebelumnya. Kecenderungan ini kemungkinan disebabkan pada kulit buah semangka yang digunakan sebagai bahan pembuatan enzim. Sampah masih terdapat kandungan karbohidrat yang berasal dari sisa-sisa buah semangka. Hal ini diperkuat dengan penelitian Al-Sayed dan Ahmed tahun 2013 yang menyatakan kulit semangka atau Celanatus mengandung karbohidrat sebesar 56,02% berat kering. Penelitian Kandir et al. 2013 terhadap buah semangka juga menunjukkan bahwa dalam buah semangka terkandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kulit buah hasil fermentasi selama 3 bulan dapat menstimulasi enzim dalam sampah memproduksi
enzim lipase dan selulase. Campuran limbah kulit semangka dan jeruk memberikan aktivitas lipase tertinggi, yaitu 1,36 U per mili. Optimum lipase terjadi pada suhu 30 derajat Celcius dengan pH 7 dan waktu reaksi 60 menit. Komposisi yang berbeda pada sampah kulit buah menunjukkan perbedaan aktivitas selulase. Sampel yang berasal dari kulit buah semangka dan kulit buah pisang cenderung menghasilkan aktivitas enzim selulase yang cukup baik, yaitu 0,36 sampai 0,35 U per mili dibandingkan dengan sampel limbah kulit buah lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.